Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel adianhusaini.tv, channel yang khusus membahas masalah-masalah pendidikan dan masalah-masalah aktual lain yang kalau masih berpikir biasa-biasa saja, jangan nonton channel ini. Ya, silahkan subscribe, like, share, bagi-bagi. Insya Allah kita akan menyambut kebangkitan umat dan kebangkitan bangsa kita. Nah, kali ini di channel yang khusus ini kita akan bahas masalah Palestina, masalah yang sangat-sangat menyita perhatian ya dan energi kita umat Islam seluruh dunia ini. Dan kali ini ya, ini enggak seperti biasanya, saya mengundang seorang Gen Z ya, penulis, guru pesantren, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir ya, Fatih Madini, yang kerjaannya mungkin nih enggak biasa ya, karena dia kerjaannya nulis demo juga tentang Palestina ya, menulis artikel, nulis buku, tapi juga menggeluti lah ya, mendalami masalah Palestina ini serius. Nah, nanti saya minta ya, Fatih Madini ini ada banyak sekali buku-buku yang dia sudah beli. Ini buku ini kayaknya beli ya, di Indonesia, di Malaysia, di mana, tentang bagaimana kita ini memahami masalah Palestina ini jangan hanya di permukaan ya, mendalami betul masalahnya apa dan mencarikan solusinya. Ya, seperti kita ketahui sekarang ini kan saudara-saudara kita ya, yang pejuang-pejuang pembela Palestina ini sedang ditangkepin oleh tentara Israel ya, yang ada di armada Sumut Flotilla itu ya. Nah, kita doakan semuanya selamat ya, dan segera ya genosida berhenti di Gaza ini, dan juga segera kemerdekaan Palestina bisa diwujudkan dan diakui serta berdaulat penuh ya, berdiri negara Palestina yang yang insya Allah akan menjadi salah satu negeri Muslim yang makmur ya, yang adil, yang hebat nanti ke depan. Nah, sebenarnya saya itu sering mengangkat buku ini. Jadi kalau kita tentang budaya literasi tentang Palestina, tema kita ya, nanti saya minta Fatih Madini ini mengungkap tentang apa sih sebetulnya ya referensi-referensi yang penting kalau kita mau memahami masalah Palestina ini. Ini ada satu buku ya yang beberapa kali saya sebut, saya kutip. Ini buku yang menarik ya, Jewish History, Jewish Religion. Ya, ini buku karangan seorang ilmuwan Yahudi ini malah ya, namanya Dr. Israel Sahak. Nah, ini buku yang menarik tentang fakta bahwa negara Israel, negara Zionis Israel, negara Yahudi Israel itu adalah negara yang jahat ya, negara yang menurut penulis buku ini membahayakan ya perdamaian dunia. Ini nggak main-main ya. Sekarang orang sudah terbukti, mungkin waktu buku ini ditulis ya, nggak terlalu percaya gitu loh, karena Israel waktu itu sangat kuat. Ini kan buku cetakannya tahun berapa ini dia tulis ini. Nah, ini ya, tahun 94 bahkan ya, 94. Jadi ini buku terbit tahun 94. Bayangkan nih, 94 sudah berapa tahun? Ya, hampir 40 tahun ya, 40 tahun dari sekarang. 40 tahun yang lalu buku ini ditulis. Dan ini membongkar tentang rasisme dan apartheidnya negara Zionis Israel ya. Sekarang bayangkan 40 tahun kemudian nih, sekarang dunia sudah terbuka matanya tentang bagaimana nih kondisi Israel yang sekarang ini ya. Sudah terpojok, dia sudah terpepet. Nah, kita lihat sekarang ini apa yang akan terjadi. Tapi silahkan mungkin Fatih Madini sekarang apa nih buku yang paling menarik menjelaskan, atau mungkin apa yang kamu pahami sekarang ini untuk para Gen Z ya, kalau memahami masalah Palestina itu dari mana supaya jangan salah ya. Nah, silahkan. Iya, baik. Jadi mungkin kalau yang belum kenal saya ya, sebelumnya saya Fatih Madini, saya Gen Z. Gen Z, saya kelahiran 2002 gitu ya, masih Gen Z yang cukup segar lah ya sebagai Gen Z. Ya, jadi tadi saya
belum pakar-pakar amat tentang Palestina, tentang Israel, cuma cukup lama membaca literasi tentang ini. Mungkin di sini di channel ini atau di sesi ini saya ingin sharing aja lah ya, sharing tentang bahwa kita sebagai Gen Z itu setidaknya melihat Palestina, selain kita melihat dari kulitnya, dari luarnya, kita juga harus tahu akar masalahnya supaya kita tahu secara utuh gitu ya, nggak setengah-setengah, meskipun tidak utuh-utuh amat, tapi setidaknya kita tahu akar masalahnya apa, sehingga kita bisa berkecimpung dalam dialog-dialog dari ketika pakar tentang Zionis Israel ini ngomong ketidakadilan, kita tahu akar masalahnya dan seterusnya. Jadi mungkin yang saya hadirkan di sini beberapa referensi bagi kita, referensi awal gitu ya, referensi awal bagi kita untuk mengetahui akar masalah ini gitu. Yang pertama, ini recommended sekali. Ini saya bawa banyak dari bukunya Ilan Pappé, seorang, tadi ada Dr. Israel Sahak. Dr. Israel Sahak itu ilmuwan Yahudi, dan ini juga sekarang yang salah satu rujukan di dunia internasional tentang orang Yahudi yang mengkritik keras Zionisme di Israel, membela habis-habisan bangsa Palestina, itu namanya Profesor Ilan Pappé. Ini salah satu buku terbaru beliau, judulnya A Very Short History of the Israel-Palestine Conflict gitu ya. Jadi ini buku ditulis tidak lama setelah Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober, kemudian Israel membalas dan seterusnya. Jadi ini diterbitkan belum lama, 2024 terbitnya. Nah ini bagus banget. Nah ini udah diterjemahin juga. Ini beberapa bulan yang lalu, kayaknya 1 bulan yang lalu diterjemahkan, penerbit GDN tahun 2025. Judulnya Sejarah Ringkas Penjajahan Israel atas Palestina. Jadi buku ini, kalau kita baca buku ini, kita tahu akar masalahnya apa. Bahkan kita bisa menyimpulkan bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober itu bukan serangan seorang teroris. Saya bacakan kesimpulan Ilan Pappé kalau yang baca buku ini. Kata dia, tetapi jika kita kembali pada sejarah seperti yang kita lakukan, kita bisa lebih memahami kaitan antara asal-usul Zionisme di Palestina sebagai gerakan kolonialisme pemukim dengan tindakannya yang mengikuti logika pemusnahan terhadap penduduk asli. Ini kata beliau, kita bisa memahami mengapa perlawanan Palestina harus dipandang terlebih dahulu sebagai gerakan anti-kolonial, terlepas dari ideologi yang dianut oleh para pelakunya. Maaf mengganggu sebentar ya, tolong sempatkan untuk like, subscribe, komen ya. Maaf banget ya, silahkan teruskan, terima kasih. Jadi kalau kita paham, bahkan jauh kita tahu ya, Zionisme itu dari abad 19, Israel berdiri 1948 di Palestina. Zionisme ada jauh sebelum itu, dan Ilan Pappé minta kita anak-anak muda ini baca sejarah sejak Zionisme itu masih menjadi ide gitu, belum menjadi gerakan. Dan kalau kita mengerti itu, kita akan mengerti bahwa kenapa Hamas menyerang, kenapa Palestina terus melawan, dan kita nggak akan termakan statement-statement absurd gitu ya dari pemerintah Israel bahwa Hamas itu teroris, bahwa Palestina itu bangsa yang biadab atau apalah gitu karena melawan pemerintah Israel dan seterusnya. Jadi menurut saya buku ini terjemahannya, ini Inggrisnya ini bagus banget untuk kita tahu gitu latar belakang permasalahan ini. Dan untuk tambahan-tambahan lain, mungkin ada, beliau juga nulis buku On Palestine. Ini udah lama bukunya, ini Inggrisnya. Nah, ini terjemahannya On Palestine. Ini ya. Ini dia nulis bareng sama tahun berapa tuh? Buku itu tahun berapa? Buku ini tahun On Palestine. Tahun 2015. Ditulis. Jadi ini banyak dialog dia dengan Noam Chomsky, intelektual besar asal Amerika Serikat, yang juga mengkritik Zionisme Israel, pendirian negara Chomsky Israel. itu Yahudi juga ya?
Kayaknya dia Yahudi juga. Kalau nggak salah ya, saya kurang mendalami itu. Tapi ini dialognya menarik. Jadi nanti ada satu diajak dialog lah. Ada satu reporter wawancara Noam Chomsky dan Ilan Pape menjelaskan Zionisme itu maknanya apa, kenapa dia Zionisme gitu. Bahkan kata Ilan Pape gini di buku ini. Kalaupun seandainya pun Zionisme itu merasa bahwa tanah itu memang benar-benar punya kan yang selalu digembar-gemborkan oleh orang Israel, pemerintah Israel kan tanah itu milik dia gitu. Palestina itu milik kami yang dijanjikan Tuhan. Nah, kalaupun itu benar kata Ilan Pape, meskipun Ilan Pape juga mengkritik bahwa itu aneh gitu, itu nggak bisa dijadikan landasan gitu. Kalaupun itu benar, tetap secara nalar semua manusia yang normal akan menolak bahwa penjajahan itu dibenarkan dengan alasan demikian gitu. Karena tetap saja namanya penjajahan itu tidak dibenarkan secara nalar gitu. Jadi problemnya di situ. Nah, untuk menunjang buku ini, Ilan Pape juga nulis dengan Noam Chomsky lagi judulnya Gaza in Crisis. Jadi ini merespon waktu penjajahan Gaza 2015 di judulnya On Palestine, ini juga merespon lagi. Jadi beliau cukup aktif, ini terbit tahun 2010, 5 tahun sebelumnya. Itu untuk menunjang Gaza in Crisis. Cuma ini belum ada, setahu saya ini belum ada terjemahannya. Kemudian beliau juga nulis judulnya The Ethnic Cleansing of Palestine. Ini mungkin menyoroti pembersihan etnis dengan ideologi rasismenya yang tadi ditekankan oleh. Kayaknya lebih lama itu. Coba. Ini diterbitkan tahun 2006. Iya, lebih lama. Jadi sebelumnya. Karena nanti menurut beliau ethnic cleansing ini, the ethnic cleansing of Palestine ini dimulai bahkan sebelum negara Israel itu berdiri. Sebelum 1948, proyek ethnic cleansing itu udah dimulai, cuma belum masif. Tapi kan nanti waktu era Nakba ya, pembersihan etnis besar-besaran itu dimulai 1948. Nah, ini terjemahannya. Ini mungkin udah sangat langka untuk didapati terjemahannya. Ini diterjemahkan ini saya dapat ya. Jadi di Tokopedia itu saya cukup lihai lah untuk dapat buku-buku yang cukup langka gitu. Ini mungkin ini diterjemahkan tahun 2007, sekitar 2007, satu tahun berikutnya. Ethnic cleansing. Itu kelebihan orang Indonesia, cepat sekali buku-buku yang alhamdulillah buku-buku yang bagus itu diterjemahkan, sehingga ada yang menuduh orang Indonesia itu kuat sekali sentimen anti Zionis, anti Israel itu ya. Iya. Ada yang menganggap Indonesia ini susah dibalikkan opininya. Ya, karena buku-buku yang terbit di sini memang buku-buku yang ya bisa dikatakan hampir 100% lah buku-buku yang mengkritisi penjajahan Israel itu. Iya, itu karena ini juga Sat. Karena kalau saya kan cukup rajin ya mengunjungi Gramedia. Ya, Gramedia salah satu toko buku yang bagi mungkin Gen Z kebanyakan tahu di Gramedia gitu ya. Kalau kita lihat siklusnya sejak sejak serangan 7 Oktober itu buku-buku Ilan Pape itu diterjemahkan. Tadi beberapa kan, misalnya yang saya tahu, yang pertama On Palestine ini yang pertama, terus yang kedua itu ini Palestine the biggest prison on earth. Jadi ini menggambarkan tentang bagaimana Ilan Pape itu menyoroti karena beliau sejarawan pakar, bener-bener pakar. Bahkan kata Ilan Pape itu, saya nih profesor yang dicintai mahasiswa saya sendiri tapi dibenci sama pemerintah Israel. Saking kritisnya gitu. Tapi dia disukai gitu sama mahasiswanya. Nah, ini menyoroti Palestina sebagai satu penjara. Ilan Pape ini guru besar di mana sekarang? Terakhir dia bilangnya di Universitas Haifa di Yerusalem. Apakah dia masih di sana apa enggak saya? Di Israel ya. Iya, di Yerusalem. Tapi apakah dia masih standby di sana, masih ngajar sana, saya kurang tahu tuh. Dia bisa di searching lah. Nah, cuma ini menyoroti tadi ya, saya lanjutkan, ini menyoroti bagaimana Palestina itu menjadi penjara terbesar di muka bumi ini, penjara yang dibuat oleh Israel. Jadi On Palestine itu dialog tadi ya tentang Palestina, tentang Gaza, terus nulis lagi Gaza in Crisis tadi ya. Ini
Terus nulis juga ethnic cleansing, pembersihan etnis. Terus nulis lagi Palestina sebagai penjara gitu. Jadi benar-benar apa ya? Pembelaannya tuh terhadap Gaza, terhadap Palestina tuh ya luar biasa lah gitu. Sampai tadi kan menulis meminta kita. Jadi kayak ini tulis buku kecil banget, tipis banget, dan bahasa beliau itu kayak bahasa jurnalis gitu, kayak bahasa wartawan, singkat-singkat. Biasanya kan kalau bahasa profesor itu kan agak panjang. Kalau ini singkat, gampang dimengerti gitu. Dan saya akui penerbit GDN ini cukup apik lah dalam menerjemahkannya. Nah, sebagai tambahan literatur tentang Israel gitu ya. Ini buku yang salah satu mungkin udah banyak yang bahas di luar sana. Saya juga lihat beberapa podcast sudah membahas buku ini. Ini saya lupa taruh mana ya bahasa aslinya, ini terjemahannya 10 Myths About Israel, 10 mitos tentang Israel. Jadi ini penerbit Amzah. Ini cetakan 2017, cetakan aslinya bahasa Inggrisnya, cuma diterjemahkan 2025 Januari. Jadi memang siklusnya setelah 7 Oktober itu penerbit Indonesia tuh mulai melek dengan karya Ilan Pappé. Mungkin ngelihat ketenarannya mulai naik, kritik-kritiknya cukup pedas terhadap Israel. Akhirnya nyari buku-buku yang cukup populer dari milik Ilan Pappé, salah satunya ini 10 mitos tentang Israel. Ini kita akan melihat ya betapa busuknya atau betapa jahatnya gitu. Orang-orang Zionis itu melakukan propaganda. Ini saya bacakan mitos-mitosnya ya. Mitos 1. Mitos Palestina dulu tanah kosong. Jadi Palestina tanah tidak bertuan kepada bangsa yang tidak punya tanah gitu. Itu kan dalil mereka. Terus mitos 2, bangsa Yahudi bangsa tanpa tanah air. Itu mitos. Mitos ketiga, Zionisme adalah Yudaisme. Gitu. Ini mitos yang coba bahwa kalau ada orang Zionis bawa kitab sucinya, udah pasti mitos gitu. Terus mitos keempat, Zionisme bukan kolonialisme. Gitu kan. Makanya kan kayak misalnya di era media sosial sekarang kan udah makin terbuka kan. Kayak misalnya yang kemarin kapal yang ke arah Gaza itu kan diserang kan. Terus mereka propagandanya enggak, kita cuma nyandra doang, terus kita nanti cuma nanti kita selamatkan segala macam. Cuma kan media sosial mereka sampai ditodong senjata, udah kebuka semua gitu. Bahwa memang watak mereka tuh watak kolonialisme gitu. Mitos kelima, warga Palestina sukarela meninggalkan tanah air mereka pada 1948. Nah itu kan yang berkaitan sama ethnic cleansing ini kan. Bahwa 1948 tuh mereka diusir, bukan bangsa Palestina mau meninggalkan tanah air. Mitos ke-6, Perang Juni 1967, perang yang tidak terelakkan. Terus mitos 7, Israel satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah. Ini mungkin sekarang ya, sejak era keterbukaan ini, kita anak-anak muda bisa ngelihat lah di media sosial betapa tidak demokratisnya gitu negara Israel. Nah, untuk tahu lebih dalam ya baca buku ini gitu. Terus mitos ke-8, mitologi Oslo. Nah ini perjanjian Oslo, nanti yang dihianati. Terus mitologi tentang Gaza. Terus yang terakhir tentang two state solution. Nah, nanti ini literatur yang cukup baik, cukup populer, bahasanya enak banget untuk dibaca sama kita untuk mengetahui kebusukan Israel gitu. Untuk literatur lain, ini mungkin The Idea of Israel, tapi ini cukup berat bukunya. Ini menggambarkan bagaimana pikiran orang-orang Israel terhadap Palestina dan terhadap orang-orang Gaza. Misalnya di sini di bab pertama ngomong kalau ilmuwan Yahudi yang Zionis itu, mereka tuh pikirannya adalah mencoba menulis ulang sejarah Palestina supaya mereka merasa berhak. Jadi kayak nanti anak-anak mudanya mengacu pada sejarah yang ditulis ulang sama ilmuwan-ilmuwan itu. Makanya kan semua ngomong kan, anak-anak mudanya pas ditanya, ada ya satu di TikTok lah, nanti bisa lihat ya. Satu anak muda atau ditanya, apakah Anda layak gitu untuk tinggal di Palestina, untuk menjajah Palestina? Ya layak, karena tanah ini punya kita. Nah itu. Ya, mereka bisa ngomong gitu karena kerjaannya ilmuwan Israel ini, intelektual Israel, rabi-rabi Israel gitu. Dan ini juga menggambarkan nanti bagaimana otak
atau pikiran-pikirannya orang Zionis dalam memandang bangsa Palestina itu bangsa. Jadi bangsa Palestina, orang-orang Arab Palestina tidak lagi dianggap sebagai orang pribuminya Palestina, tapi dianggap sebagai orang asing. Jadi yang pribuminya tuh yang Israelnya gitu. Nah itu yang Yahudi, coba orang Yahudinya. Orang-orang Yahudinya. Nah ini dari Ilan Pappe ya, cukup banyak. Tapi tadi yang saya sangat mungkin yang bisa saya tekankan ya dua inilah untuk kita mulai dulu gitu ya, untuk mulai baca jadi bahan-bahan diskusi. Yang pertama sejarah ringkas ini, yang kedua 10 mitos ini. Masih ada lagi nih? Masih ada lagi buku-buku yang apa yang lain? Yang lain mungkin dari Roger Garaudi. Oh, ini terkenal ya, Roger Garaudi. Terkenal bagi yang kenal. Kalau makanya Gen Z juga harus kenal gitu ya. Ini mungkin bacaan-bacaan orang milenial tapi masih bisa dibaca. Nah ini buku-buku, nah ini terjemahan paling baru ya di Gramedia, bisa didapatkan, masih dijual ini penerbit Alfabet. Palestina Tanah Risalah, ini terjemahan Roger Garaudi. Mungkin yang buku paling populer yang ini, Israel dan Praktek-Praktek Zionisme dan Mitos dan Politik. Ini mirip Ilan Pappe yang 10 mitos tadi dengan yang ini. Dua buku ini. Cuma Ilan Pappe lebih luas pembahasannya. Roger Garaudi lebih memfokuskan untuk membantah dua mitos terbesar bangsa Yahudi. Mitos teologis, kan orang Israel teologisnya, kata Bible saya, Palestina ini tanah yang dijanjikan Abraham kepada bangsa Israel, yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, kepada Nabi Ibrahim, terus untuk diberikan kepada bangsa Israel. Itu mitos teologis, kata Roger Garaudi. Yang kedua, mitos historis, bahwa orang Yahudi adalah bangsa pertama Palestina. Nah itu yang coba diruntuhkan di dua buku ini. Nah ini nanti banyak banget statement dari orang Yahudi, termasuk Albert Einstein, yang membantah bahwa orang Yahudi itu nggak layak menjadikan dua hak itu, hak teologis, hak historis, untuk dijadikan dalil penjajahan atas Palestina. Gitu. Jadi banyak banget beliau ngutip orang Yahudi sendiri. Ya terus kalau sekarang nih ya kesimpulannya setelah membaca sejarahnya, terus akar masalahnya dan seterusnya gitu. Kamu ngelihat apa nih yang sedang terjadi dan kira-kira akan terjadi apa nih? Menganalisis yang sekarang ini. Kalau yang sedang terjadi, iya sekarang ini kan lagi rame nih kondisi sekarang Israel ke pojok gitu ya. Nah kira-kira kan ini dulu orang-orang ini dulu nggak dikenal kan, artinya pikiran mereka seolah-olah tenggelam. Tapi sekarang ini kan luar biasa. Sepertinya pemikiran dari Roger Garaudi, Israel Sahak, siapa itu? Ilan Pappe itu semuanya sekarang ini sudah hal yang dikonsumsi kan, menjadi apalagi menjadi TikTok segala macam itu banyak juga. Nah, kira-kira apa kalau kamu memprediksi itu apa yang akan terjadi? Kalau yang akan terjadi, kayaknya kita nggak. Sekarang saya juga bukan pakar soal geopolitik ya, tapi kayaknya setidaknya di era keterbukaan dan mungkin kan Gen Z ini udah mulai melek literasi juga, generasi kita ini kan mulai melek literasi, setidaknya melek literasi di handphone masing-masing lah gitu ya. Jadi setidaknya kalaupun entah apa yang bakal terjadi, karena Ilan Pappe juga sulit memprediksi bagaimana nanti terkait keputusan Netanyahu dan Donald Trump hari ini ya. Cuma setidaknya adalah stigma kita terhadap mereka tetap negatif dan konsisten negatif, setidaknya itu. Karena kan kalau bahasa Nabi kan setidaknya kita tidak suka terhadap kemungkaran, setidaknya di hati kita. Jadi setiap itu kan yang penting kita tidak memihak lah gitu, tidak memihak mereka gitu. Kan kalau dulu mungkin ada orang masih percaya lah Israel ini baik, Israel ini, Hamas tuh teroris, tapi kayaknya setidaknya di era sekarang tuh Netanyahu, bahkan di Korea Selatan yang kemarin di vote PBB dia belum membela Palestina, belum mengakui negara Palestina pun akhir September kemarin itu kan ada poster Netanyahu dipajang, terus orang-orang Korea Selatan lewat dilempar-lemparin sepatu gitu ya. Jadi artinya menunjukkan bahwa di negara yang belum mengakui Palestina pun
stigma negatif itu masih tersemat lah bagi mereka. Jadi artinya itu bisa jadi dorongan moral, dorongan, bahkan dia bisa jadi aksi gitu ya, dan seterusnya. Ya, demikian ya pemirsa semuanya ya channel adianusaini.tv ini. Jadi ini salah satu contoh bahwa tidak betul ya bahwa Gen Z itu kurang mendalami satu masalah. Ya sebenarnya itu tergantung pada pendidikan, tergantung pada budaya literasi. Jadi ini salah satu upaya kita untuk membangun budaya literasi yang tinggi. Ya, masalah Palestina ini bukan masalah yang sederhana, sudah puluhan tahun berjalan ya, dan tampak sekali ya sekarang pemikiran-pemikiran yang dulunya dicoba untuk disembunyikan sekarang udah nggak bisa lagi ditutup-tutupi ya. Dunia sudah berubah, opini sudah berubah, hampir semua negara di dunia sekarang ini mendukung Palestina. Nah, itu yang luar biasa, nggak terbayang ya. Terima kasih nih Imad Fatimah Dini yang telah menekuni ya tradisi literasi khusus tentang masalah Palestina ini. Ini juga nanti masalah-masalah lain kita upayakan begitu. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tolong ya dibagikan, dikomentari dan subscribe. Ya, insya Allah dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.